Kita sembilan yo mau lah ngerintis wis penting ya duwe niat tuh mau lah niat pengen ngingu nek ora duwe niat ngingu yo malah tetap susah loh susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak adalah salah satu pilihan usaha yang banyak dipilih oleh masyarakat. Karena usaha peternakan masih menjadi dan akan terus menjadi kegiatan ekonomi sentral. Sebab kebutuhan manusia akan ternak. Salah satunya yaitu ternak kambing. Beternak kambing bisa menjadi pilihan karena pasarnya yang masih luas. Dalam proses pemeliharaannya tentunya tidak instan dan langsung sukses begitu saja. Pastinya akan ada tantangan-tantangan yang harus dilewati. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menampilkan obrolan santai dan langsung dari peternak kambing rumahan. Bagi kawan-kawan yang baru ingin beternak kambing, khususnya beternak kambing rumahan dan tidak memiliki modal, saya sarankan tonton sampai habis video ini. Oke, langsung saja kita simak bersama. Kita sembilan yo mau lah ngerintis wis penting ya duwe niat tuh mau lah niat pengen ngingu nek ora duwe niat ngingu yo malah tetap susah loh susah niat ngingu yang pertama modal kandang yo ora di duit lah duwe wis niat kandangnya dadi yo carane wong percaya dhewe. Wong pengen percaya dhewe ora mungkin langsung gas percaya ngono ya ora perlu proses ono rene nembung sing wong pas. Pertama ini bayi pisan lima anaknya mati kabeh terus pintu ini yang 6 bulan kan itu meneh kalau piaknya tuh yang ini berano ini ya babone pisan mati tapi kan di sini masih ada poin-poin tertentu loh. Ini positif lama telu yo alhamdulillah perkembangannya mananya juga bisa. Berarti awalnya 4 tahun ya? 4 tahun pertama masuk guru 2 kemudian anak 2 ini masuk guru babon karo diri jadi enggak langsung mati soalnya dia ngangkat diri babon diri ini proses untuk dipelihara itu lebih lama ketimbang awak diri ini babon. Untuk pemane wong sing pemula kayak kuwi hitungane wedhus gaduhan sistem gaduhan kayak wong di pasaran golek lah babon sing laktasi sekitar 1 sampai 2 kali. Laktasi itu ini proses melahirkan. Jadi itu dia pernah melahirkan berapa kali. Ini laktasi, ini cara untuk dunia
peternakan kambing ini selone melahirkan berapa kali melahirkan. Boleh lah sing paling produktif, sing paling apik untuk dipelihara ini dua kali laktasi. Ini insya Allah minggu wis kepenak kalau wis noto lah untuk dia untuk sebenarnya pemula ini sangat sulit, terutama lah wae anak ini wis metu untuk kesusahan yang paling utama dia wae menyusui sangat-sangatlah susah. Pertama gue bakunya ini nggak mau disusui, kedua untuk penjelasan pembersihan anak ini nggak melalui indukan. Nah seharusnya yang paling penting untuk si ibu Iya. ini kan dari kesehatan manusia penting kan ya ini karena untuk pasangan sebagai pemula ya boleh lah bangun sing pernah laktasi 2 kali. Niten ini piye Bu? Nah ini sih jelas nak tuku nang peternak langsung yo takok wae laktasi berapa kali. Yo iso ora mane wong awam didelok lah kantong susu. Terus bentuk oborong nak pemane sekali melahirkan belum bentuk kantong susu. Ya memang bentuk lupa kantong susu dari belum melorot. Ngundang. Langsung delok mana laktasi ngomongnya ngurut ternyata itu lebih dari 2 kali. Bisa didelok dari segi kaki. Ini bentuk cuma lempurung, ini apa? Ini dari rambut puting lain. Nah, ini tanggal sekitar 3-4 kan sudah nggak ada tujuan. Lah untuk halangan untuk pemula meneh boleh lah bangun sih rambut ini nilai jualnya agak tinggi yo hitungan barang untuk besar dan harga itu ya agak termahal. Ini sekitar lah produktif di Bandung Dewi ya cara setahun ini bisa 2 kali ya kan, soalnya usia apa namanya ini usia kandungan kan sekitar 5 bulanan. Kalau 5 bulan kan berarti kalau 2 kali kan 10 bulan atau rentang 2 bulan dulu lah untuk proses tempe ini menyusui kan tempe Indonesia kita 2 bulan. Ini taruhlah setahun 2 kali, sebenarnya setahun setengah 2 kali. Ini paling apik tapi kan memang awak dhewe ngejar pengen dapat jadi awak dhewe menyetan buat itu mau setahun 2 kali tapi ini kalah nang tempene. Nah untuk poin pentingnya untuk pemula nah ini nggak banyak untuk dijaga aku untuk radio investasi untuk jangka panjang. Satu ekor bandot kita bisa jual kalau untuk bandotan berarti kan kita punya jangka waktu kita 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau rambut itu kayu ini kan sekitar 2,5 juta. Kalau dihitung per hari nggak ketemu ini loh. Kalau ini aku harga jualnya 2,5 juta. Usia bandot itu untuk pengembangan sekitar 2 tahun. Berarti kan per tahunnya per harinya ketemunya bersih loh. Itu nggak bisa kemana untuk harian. Investasi jangka panjang. Walaupun baru untuk saat ini kan minggu wedhus minggu untuk peternak sing jumlah kaki 4 kan kita ini golek hati. Sebenarnya nggak hati tapi untuk tabungan jangka panjang. Nah waktu ini yang 1.000
gak mungkin iso kalau sama dulu koyone angel belum iya loh, tapi untuk menyisihkan pekerjaan lain mungkin bisa, tapi untuk pure nabung untuk jual itu koyone nggak tahu. Nah, karena ternak kambing itu pekerjaannya nggak 24 jam kan, cuma setelah waktu kita mengalami itu jadi serasa dalam istirahat ya mana Kan terhitung nggak pekerjaan masuk ke kakak itu kan ya kan satu tahun istilahnya kalau kita ini 3 tahun kita itu benar yang untuk mulai baru jure babon anak nono bandot loro masuk bulan siji langsung mianu kan iya 7 masuk bulan siji ya sekitar 7 itu 7 lagi pokoknya 3 tahun lebih. Nah 7 kuwi sing wis adol bandot berupa batu papat bandel bandot papat langsung sing wedok wis Ribu kali. diri siji Babon anak pisan. anak irisan itu beberapa kali ada lah lah oh ini semua ada tenan tempe bayi loro mati siji mati kabeh sak bandot wis gede mati ya wis mungkin nak cara urip kabeh wis wae polisi ngomong dhewe salah tetep enek pasang sing ngok kewan ini pada ini adik pemula pertama kemudian nembe belajar gitu lah ya tujuan utamanya aja ke duit dhisik belajar dhisik sampai untuk pemula itu pertama niat dulu enak belum berbagi oh iya baru berbagi 5 tahun ini pasti niatnya Ujung mikir batin, ujung mikir batin dhisik putih lho. Suwi. nggak nunggu pak ngejar bati jadi untuk pemula gue resikonya tinggi kalau ada ambisi wak dengarin bang susah susu ora dinikmati nah tunggu hati ya yo bapak gue sapi 5 tahun loh enggak tuh ngejar bati kan ngalih bagus ini bati ngono ujung-ujungnya begitu gak ketemu batik gelo ya bosen leret lah iya ya kan ya saiki karo kowe bapak aku kuwi sapi siji ini nyaman ini taruhlah ini guys berapa ini sekitar 16 juta ini untuk ngaruh anak taruhlah ngaruh anak itu sekitar 8 juta 5 tahun 18 dibagi 5 tahun itu per hari jadi dulu kan ngono dong nah cara awak itu dulu susah sih orang mikir baju terus terjadi setahun untuk satu biji oh jelek ngono kan mungkin karena tetap mau lah ada biji yang terjadi terus belajar itu dengan bahasa dulu ngalir itu tetap jadi dengan belajar wingu tetap enak hasil
niate wis nggak pas megawene berusaha susu ya sini tetep aja nggak niate wis api terus ketemu ini salah sih ya api senang lah untuk pemula yang bisa mau tak sarankan yang pertama harus kandang dulu memang orang di modal tubuh dulu yang bagi terus milih dengan sistem terus ditentukan karo pihak yang diwedu anak angkat itu aku benar batu boleh dalam ini ada begitu oleh gue sing didapat kan mungkin luwih marem ya ning ati sing nganu coba nganu ambisi ning duit gitu ya. Di kemareman ati niki luwih rasa ya. Soalnya jual-jual atau 1.200 enggak rasa. Berarti taruhlah per kambing 200 aja 200.000 tapi yo nggak kerasa tapi nggak ini niatan ya jadi cara gampang lah pengen golek ubutan cepet neng wedhus sing di peternak wedhus dadi bakal wedhus. Iya. 1.5. Wedhuse wong. Iya, malah mengatur di pemula sarankan golek jenis kambing ini. Pak Sarep ini 25 ekor dari itu super angka rondalan kan itu 25 ekor kuwi per hari itu motong sekitar 3-4 ekor Iku motong gitu mati oh alah motong gitu tadi mati saya nambah dipakai per hari itu sekitar 3-4 ekor mati oh kok dijual jadi harus mulai cara mulai dari keberanian jangan yo dengan ilmu pelatihan tautan penting yo izin sing kuasa foto izin tadi yang bisa tadi sini mau lah ya jadi mau aku pemula kan belajar dikit dari jenis wedhus karakter wedhus karakter kandang sih digawe kandang wedhus kan ada sistem di panggung harus tanah kuwi ana kelebihane dhewe-dhewe ana kekurangan dhewe nek cara penake ning iso sudah enggak resikonya enggak tinggi juga enak cepet orang anu iya dong tapi kan kekurangannya ini kan banyak bakteri nang kandang kuwi kemarin itu enggak sehat ya enggak sehat itu kandangnya cek iya bisa mana mau ngerat-latan bersih tapi lah kan ngisor kuwi kering yo apik-apik wae buktine enak ndek saiman sing tak mau nopo iki teleke nyampe sekitar 1 meter sobat-sobat kan semua doang tapi sih apik-apik karo nggonku apik-apik kono mungkin ya Kak tinggal kesinungan itu lebih sedikit kono kalau itu semua potong kali nah itu hasil pasing kayak wong anu karet apa ini kan ada kekurangan kelemahan lah untuk panggung ini kelebihannya bisa sih mau terhindar ke aman-amannya tapi cara kekurangannya itu lah awak wong nggak kelihatan bisa cepat untuk
bumi bisa usia gede ya bisa. Wah ini lo perawatan mau mengisoran dhuwur, perawatan yang tetap harus kepar sama koloni tetap suka nganu ya perawatan kandang sapi turute iku mah ya. nanti nilainya sama terus pangkat pangro ya ini bodoh wae. Iya. Iya amonianya gak enak yang sama itu Di belajar ke Pak Dedi barangnya ya nganu ya. Kalau dihitung wong bermodal sangat bermodal ya. Kandangnya apik banget. Rugi banget sak lokasi iki ukuran 20 kali 50 sampai sapi ini kalau 20 pakai keliling sampai berute kandang kusir pusat depan kapasitas isi guys 50 masuk kandang model Ibu koloni ini yang pojok wae. cuma pada intinya kan nganu apa jelas yo mungkin mau juga alasan itu atau dan sebagainya lah. Akhirnya wis modal akeh terus tapi turute singkat cerita kurang berhasil. Itu kurang mungkin nek cara keilmuan wongnya luwih pinter ilmu karena mungkin memang bidang jualannya di situ. Tapi kan praktek terus kemudian ketelatenan keuletan terus ya wis kuasa ngijinin lagi. Aku Pak Dede sempat kemanggon kono lho aku. Sampean Kok dibayar per bulan piro? Ini kamu. Ya Pak, lingkungan ini ya ngono. oke bisa ada gak usaha yang bebek kan kandang itu ngono tapi ngono. Tapi misal sejalan karo kandang sing wis ono mungkin nek wong wis memang arene cak-cakan pasaran lho tapi iki di segi pemasarannya dia emang ngerti tenan, memang fokus iki kampung pembesaran sekian iki ngene iki tapi langsungnya mau wis bener dadi lah gitu kan. Urung bukan tahap dicoba, lalu dicoba kan ini pasti kita harus lengkap ya. Kandang sambil tapi saya ngomong ini mati tapi sumur iki loro sumur iki kandang dhewe sumur dhewe. Ada juga sebenarnya kayu kan cuma dia dulu mungkin menang ilmu tapi pelan-pelan enggak bulat terus kalah sinong gitu. yo mau lapis enek ibaratnya bukti paling ngono akeh hitungane sing arep nambahi upload nambah juga aku kayak ini ketepatan tepat ini karena kan barengan dengan ladang gitu ladang setelah rampung sayuran beta rombota jadi kalau beta sampai terus romboknya dalam rumah begitu akan masuk tadi hasil skoku kan muter jadi hasil kan buat wedus kabeh wedus ini cak nih kene modalnya kurang jual sapi dengan aja macam orang panen wedus yang mati waduh sapi ku hilang tadi lanjaran sebentar modal itu sapi siji kebati lanjaran sapi aduh mulai kasih kena sapi dia lebih sapi dewe jual modal nanti sayuran karena makan sengembang lu deh sayuran lagi hasil oleh duit kudu kambing oleh tuh kambing lho iki kayaknya sangkane dadi sangkane modal dem wae aku inget banget aku nandur terong nandur timun terus tomat enggak tomat terong timun karo nah pare aku mulai nandur waktu kuwi tapi sing paling akeh terong karo timun terus ngombe wae itu bisa ngombe nandur global terima maghrib ya tuh makan jadi wong masuk tuh lereng kae pas
padahal yang gon-gon kuwi jarine ini mungkin mbah kan usul liburan kan karena ndak sekali deh maghrib aku udah kali deh gue lancaran maghrib gue ada doa ya aku kali dhewe gua dan maghrib aku sing ngadai guys ngadai lemak gue ada terong di situ padahal besok aku makan itu tapi ada dunia tuh mulai cuma karena kahanan jadi beda cerita bukan orang di kahanan ya saking gerindes awal dengan ngedora bisa ya ini saat cerita nganu muni sampai itu wis nganu lah sering kerungu aku nih sampai apa jadi karena kahanan gue mau ya wis lah cidor wae muni wis pokoknya nek koyo arep guyon ning kono karepmu temen aku iki nandur iki rampung sesuk iso nganu tapi ternyata singkat cerita keliru lah dia keliru iki artine iki dhisikne gaweane kerjaan sapi turute tapi ngelalekne perintah sing kuasa arek iki jiyen guys pisan kapokmu kapan iya ora bali kabeh terong di ora tukul semua dikuat sapi terus mati kabeh terus sapi turute sing kono kuwi lahan kuwi nandur jagung kae lahan iki wis anu gerak iki seberapa sih tak kira lihat telung mobil telung truk ternyata tadi bisa betul yo alhamdulillah bisa nggo belajar kita ning bebek cuma saiki alhamdulillah kok bebek wis iso tutup carane yo dialami lah sekarang modal ngawiti saka nganu deh dasaran tenang gitu kan ngawiti modal saka tenaga lah iya kaya alamu wong biji karo tenaga beda ceritanya yang wis lahir gitu pancen wis sugih beda cerita nol lagi beda dengan duwe lengser tinggal ngeki karo anu to awak dulu ada itu itu Alhamdulillah, dari obrolan santai dengan Fuad Ara atau biasa dipanggil Mang Fuad yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil tentunya. Kemudian, bagi kawan-kawan yang mungkin terkesan agak bingung dengan isi obrolan tersebut, karena memang dari awal hingga akhir kami tidak menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tunggu. Jangan khawatir. Saya akan sampaikan poin-poin penting dalam obrolan tersebut. Semoga hal itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kambing adalah salah satu hewan ternak yang banyak dibudidayakan oleh peternak tradisional. Produksi dan konsumsi daging kambing di negara kita Indonesia memang tak sebanyak daging sapi, apalagi daging ayam. Namun, ini justru menjadi celah usaha yang menggiurkan karena belum terlalu banyak perusahaan besar yang terjun ke ternak kambing. Ada beberapa sumber pemasukan yang bisa kita dapatkan dari beternak kambing. Selain bisa diambil dagingnya, kambing juga bisa diambil susunya.
Konon katanya, susu kambing juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan susu sapi. Di Indonesia, ada beberapa jenis kambing yang nantinya akan saya bagikan juga di video ini. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu poin-poin penting dalam obrolan singkat bersama peternak tadi. Pertama, tentang niat. Beberapa kali Mang Fuad menegaskan kepada kawan-kawan yang baru ingin memulai beternak kambing, khususnya beternak kambing rumahan, tentang niat. Ketika kita hendak memulai sesuatu, ada baiknya hal yang paling mendasar yang perlu kita patenkan adalah terkait niat. Sudah betulkah niat kita? Sudah luaskah niat kita? Ada yang pernah berkata, beda niat, beda hasil. Dan saya percaya itu. Ketika kita sudah memiliki niat yang kuat untuk memelihara kambing, hal berikutnya yang perlu kita siapkan adalah menambah wawasan kita tentang budidaya ternak kambing, baik secara luas ataupun secara khusus, yaitu beternak kambing rumahan. Bagi para pemula, pada masa awal-awal beternak kambing, sebaiknya niatkan dulu untuk belajar. Jangan dulu berambisi pada uang. Sebab dengan kita berniat belajar, seiring mengalirnya waktu, lama-kelamaan kita juga akan memetik hasil seperti apa yang kita harapkan. Nikmati saja dulu prosesnya. Jangan terlalu berambisi pada uang terlebih dahulu ketika masih di awal pemula. Kalau kita terlalu berambisi pada uang di saat awal memulai, dan tak sedikit pun terbersit dalam hati kita untuk belajar terlebih dahulu, dan niatan yang lebih luas lainnya, bisa jadi kita akan mudah bosan ketika kita memulai dan tidak langsung mendapatkan hasil atau keuntungan. Mudah bosan, mudah lelah, akhirnya mudah juga berhenti sebelum sampai di tujuan. Untuk itu, kuatkan, betulkan, dan luaskan niat sebelum kita memulai suatu usaha. Kemudian, yang terpenting, kita harus meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas usaha yang hendak kita jalankan. Karena hanya atas izinnya lah semua yang kita lakukan bisa menjadi mudah dan insya Allah berkah. Kedua, menambah wawasan sebanyak mungkin tentang ternak kambing. Wawasan tentang suatu bidang usaha yang akan kita tekuni sangatlah penting agar kita tidak sembrono tatkala nantinya kita hendak mengambil keputusan di waktu usaha yang kita jalankan menemui tantangan. Dengan berbagai wawasan yang kita miliki, tentunya dapat meminimalisir dari potensi kerugian yang terlampau besar. Ada beberapa wawasan yang disampaikan oleh Mang Fuad, yaitu tentang pemilihan jenis kandang. Kandang kambing dapat mempermudah pengawasan kita terhadap ternak, mulai dari mempermudah kita dalam hal pengawasan ternak yang sakit, yang bunting, memudahkan manajemen pakan, manajemen keamanan ternak dari predator,
melindungi dari cuaca ekstrim, dan tentunya sebagai tempat berkembang biak. Pada budidaya kambing rumahan, ada 2 jenis kandang yang sering kita jumpai, antara lain kandang panggung. Kandang panggung memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kelebihannya adalah lebih mudah dibersihkan, lantai kandang senantiasa kering, tidak becek, tidak basah, dan potensi penyebaran penyakit akibat bakteri lebih rendah. Sedangkan kekurangannya adalah kandang kambing panggung, biaya investasi awalnya lebih tinggi dan potensi cedera pada kambing ketika kita tidak telaten juga cukup tinggi. Kemudian, kandang berlantai tanah. Kandang berlantai tanah juga banyak digunakan oleh peternak di pedesaan. Kandang jenis ini tentunya juga memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kelebihannya adalah biaya investasi awal lebih rendah. Konstruksi kandangnya pun lebih sederhana. Dan potensi cedera pada kambing lebih kecil. Kekurangan dari kandang berlantai tanah adalah kebersihan kandang yang kurang maksimal apabila kita tidak rajin membersihkannya. Kemudian, sering lembab dan basah. Kondisi kandang yang lembab dan basah adalah media yang sangat baik untuk perkembangan mikroba patogen bagi ternak. Info lengkap mengenai kandang kambing kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya tentang sistem pemeliharaan. Bagi para pemula yang sudah memiliki kandang namun belum memiliki cukup uang untuk membeli kambing, tenang, jangan berkecil hati, sebab kita bisa melakukan apa yang membuat lakukan, yaitu beternak kambing menggunakan sistem gaduh. Kerja keras dan tidak mudah menyerah. Setidaknya 2 hal itulah yang juga menjadi modal awal membuat ketika beternak kambing rumahan. Meskipun terhitung sudah berkali-kali gagal karena kambing yang beliau pelihara mati, tapi beliau masih tetap semangat dan pantang menyerah. Awal mula dari tidak memiliki modal sama sekali untuk membeli kambing. Alhamdulillah, saat ini beliau bisa memiliki kambing sendiri dengan total 7 ekor kambing. Dan sudah berulang kali beliau menjual kambing yang beliau dapat dari sistem gaduh untuk keperluan kurban ataupun lainnya. Menurutnya, tidak mudah ketika awal mulai merintis. Beliau memulai beternak kambing rumahan dengan sistem gaduh.
Sistem gadu adalah sistem pemeliharaan ternak, di mana sang pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggadu hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Kemudian, tentang pemilihan indukan atau babon. Dalam pemeliharaan sistem gadu, menurut Mang Fuad, sebaiknya pilih indukan kambing atau babon yang sudah pernah melahirkan 1 sampai 2 kali. Sebab, jika indukan tersebut belum pernah melahirkan atau baru pertama kali mau melahirkan, yang biasanya dikenal dengan sebutan babon darah, pasti akan sangat sulit. Kesulitannya terletak pada indukan yang belum mau disusui. Jadi, kita harus betul-betul telaten untuk membantu anak kambing atau cempe untuk menyusu kepada induknya. Kemudian, kesulitan berikutnya pada proses penjilatan. Proses penjilatan tidak dilakukan langsung oleh induknya. Jadi, peternak harus telaten mengeringkan bulu-bulu cempe ketika ia baru dilahirkan. Yang sebenarnya paling bagus adalah penjilatan atau pengeringan bulu cempe itu dilakukan oleh induk atau babon itu sendiri. Babon yang sudah pernah melahirkan 1 sampai 2 kali, kantong susunya sudah mulai menggelantung besar ke bawah dan membentuk kantong susu yang besar. Untuk mengetahui babon tersebut sudah pernah melahirkan 1 sampai 2 kali atau belum, atau justru lebih, kita dapat bertanya langsung kepada peternak, atau cukup dengan melihat seberapa besar kapal pada bagian lututnya. Kapal adalah sebuah istilah penebalan pada kulit bagian luar. Kemudian, kita juga bisa melihat dari kantong susunya yang sudah melorot dan menggelantung besar ke bawah. Selain itu, kita juga bisa melihat pada bagian bulu putingnya. Ketika kambing babon sudah melahirkan lebih dari 2 kali, biasanya bulu-bulu di sekitar puting akan berkurang jauh karena proses menyusui cempe atau anak kambing. Selanjutnya, tentang jenis-jenis kambing. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Kekayaan yang amat populer adalah sumber daya alam hayatinya. Salah satunya, kita bisa melihat berbagai macam jenis kambing yang diternakan oleh banyak kalangan masyarakat Indonesia. Ternak kambing adalah salah satu kegiatan usaha yang menguntungkan, apalagi tatkala sudah memasuki hari raya Idul Adha. Tidak sedikit dari kita juga turut serta menjajakan kambing kurban dan ikut merasakan kebahagiaan juga keberkahannya. Selain itu, kotoran kambing juga mempunyai nilai ekonomis tersendiri. Kotoran kambing dapat digunakan sebagai pupuk kompos untuk meningkatkan nutrisi pada tanah dan juga tanaman, baik tanaman sayur mayur dan lain-lain. Jenis kambing yang ada di Indonesia juga sangatlah beragam. Ada yang asli dari Indonesia, ada yang hasil introduksi dengan kambing luar, ataupun yang melakukan perkawinan silang dengan varietas lokal. Nah, salah satu hal yang mesti kita pelajari adalah
wawasan tentang jenis-jenis kambing. Apa saja itu? Pertama, kambing kacang. Kambing kacang ini adalah kambing tipe pedaging lokal Indonesia dengan daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi alam setempat serta memiliki daya reproduksi yang sangat tinggi, sehingga ternak jenis ini bisa kita temukan di berbagai tempat di Indonesia. Gimana? Adakah kambing jenis ini di daerah kawan-kawan yang tinggal saat ini? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Ciri-ciri kambing kacang ini adalah tubuh kambing ini relatif kecil dengan kepala ringan dan kecil. Telinganya tegak, berbulu lurus dan pendek, serta umumnya kambing kacang ini memiliki warna bulu tunggal putih, hitam, coklat, atau kombinasi ketiganya. Kambing jantan maupun betina sama-sama memiliki 2 tanduk pendek. Berat tubuh dari kambing kacang jantan yang sudah dewasa bisa mencapai 30 kg. Kemudian, untuk yang betina, berat tubuhnya bisa mencapai 25 kg. Untuk tinggi kambing kacang jantan berkisar 60 hingga 65 cm. Sedangkan untuk kambing kacang betina tingginya berkisar 56 cm. Memiliki bulu pendek pada seluruh tubuh, terkecuali pada ekor dan dagu. Pada kambing jantan juga tumbuh bulu panjang sepanjang garis leher, pundak, dan punggung, sampai ekor hingga pantat. Kedua, kambing etawa. Kambing etawa ini adalah tipe dwifungsi. Jadi, kambing ini selain bisa menjadi penghasil daging, ternyata juga bisa menjadi penghasil susu. Kambing etawa didatangkan ke Indonesia dari India. Ciri-ciri dari kambing etawa ini adalah badannya besar. Tinggi gumba kambing etawa jantan adalah 90 hingga 127 cm. Dan bagi yang betina bisa mencapai 92 cm. Kambing etawa cocok sekali apabila diambil hasil dagingnya, karena berat tubuhnya ternyata bisa mencapai 91 kg untuk yang jantan. Sedangkan untuk yang betina, berat tubuhnya lebih rendah, yaitu 63 kg. Telinganya panjang dan terkulai ke bawah. Dahi dan hidungnya cembung. Kambing etawa jantan maupun betina sama-sama bertanduk pendek. Di sisi lain, kambing etawa ternyata mampu menghasilkan susu hingga 3 liter per hari. Luar biasa. Ketiga, kambing Jawa Randu. Kambing Jawa Randu ini memiliki beberapa nama lain, yaitu Gligon, Gumbulu, Koplo, dan Kacukan. Kambing ini merupakan persilangan dari peranakan kambing etawa dengan kambing kacang. Namun, ternyata sifat fisik dari kambing kacang lebih dominan.
Kambing Jawa Randu juga bisa menjadi penghasil susu. Kambing ini mampu menghasilkan susu hingga 1,5 liter per hari. Bagi para peternak yang ingin menghasilkan susu, kemudian ingin lebih menghemat biaya, biasanya kambing Jawa Randu bisa menjadi alternatif. Ciri-ciri dari kambing Jawa Randu adalah memiliki tubuh yang lebih kecil jika dibandingkan kambing Etawa. Dengan bobot kambing jantan bisa mencapai lebih dari 40 kg. Sedangkan untuk kambing betina, bobotnya hanya bisa mencapai 40 kg saja. Ciri-ciri lain dari kambing ini adalah baik jantan maupun betina, mereka sama-sama bertanduk, memiliki telang yang lebar dan terbuka, panjang juga terkulai. Kambing ini merupakan tipe pedaging dan bisa juga menjadi penghasil susu. Keempat, kambing PE atau peranakan Etawa. Kambing ini adalah persilangan antara kambing Etawa dengan kambing kacang. Persilangan ini bertujuan agar kambing ini lebih mampu beradaptasi dengan kondisi di Indonesia. Saat ini, kambing ini juga dianggap sebagai kambing lokal. Ukuran kambing ini hampir sama dengan kambing Etawa. Namun, ia lebih adaptif terhadap lingkungan di Indonesia. Untuk tanda-tanda fisiknya, berada di antara kambing Etawa dan kambing kacang. Penyebaran kambing PE ini sudah hampir di seluruh Indonesia. Namun, mula-mula kambing ini tersebar di pesisir utara Pulau Jawa. Kambing PE memiliki perbedaan sifat dengan kambing Etawa, yaitu kambing PE pejantan memiliki seks libido yang lebih tinggi. Ada beberapa ciri-ciri agar kita dapat mengenali kambing PE, yaitu badannya besar seperti kambing Etawa. Kemudian, bobot kambing PE pejantan bisa mencapai 91 kg. Sedangkan yang betina bisa mencapai 63 kg. Gede banget ya. Selain itu, kambing ini memiliki telinga yang panjang dan terkulai ke bawah, bergelambir yang cukup besar. Kemudian, dahi dan hidungnya cembung. Baik jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk yang pendek dan kecil. Pada bagian belakang paha, ekor, dan dagunya berbulu panjang. Gimana tahun ini? Sudah ada pandangan kambing untuk kurban? Keempat jenis kambing tadi bisa juga jadi referensi bagi kawan-kawan yang ingin berkurban tahun ini. Atau masih penasaran juga dengan jenis-jenis kambing yang cocok untuk kurban beserta harganya? Insya Allah, kita akan bahas pada video berikutnya. Sekarang, kita lanjut lagi ya. Kelima, kambing boer. Kambing boer ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari negara Afrika Selatan yang telah menjadi ternak yang terdaftar lebih dari 65 tahun. Kata boer, jika diartikan dari bahasa Belanda,
artinya petani. Kambing ini dapat dijadikan sebagai penghasil daging karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Pada usia 5 hingga 6 bulan saja, kambing bur ini sudah dapat mencapai berat mulai dari 35 hingga 45 kg. Rata-rata per hari, berat tubuhnya dapat bertambah antara 0,02 kg hingga 0,04 kg. Kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika memelihara kambing bur, asalkan susu dari induk kambing bur cukup dan juga ransum pakan sehari-hari yang maksimal. Berat kambing bur jantan bisa mencapai 120 hingga 150 kg pada saat sudah dewasa, yaitu pada usia antara 2 hingga 3 tahun. Sedangkan yang betina beratnya bisa mencapai 80 hingga 90 kg pada saat usia antara 2 hingga 3 tahun. Kambing ini, baik jantan maupun betina, sama-sama bertanduk. Persentase daging pada karkas kambing bur ternyata jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kambing perah lokal. Persentasenya bisa mencapai 40 hingga 50% dari berat tubuhnya. Kita juga dapat mengenali kambing bur dengan mudah, yaitu dengan melihat beberapa ciri-cirinya. Kambing ini memiliki tubuh yang lebar, panjang, dalam, berbulu putih, berhidung cembung, bertelinga panjang, dan terbulat. Kemudian, kepalanya berwarna coklat kemerahan atau coklat muda hingga coklat tua. Pada beberapa kambing bur memiliki garis putih ke bawah hingga bagian wajahnya. Kambing ini sangat suka berjemur pada siang hari. Di sisi lain, ternyata kulit kambing bur yang berwarna coklat ini dapat melindunginya dari kanker kulit akibat sengatan sinar matahari. Hebat banget kan? Kambing bur ternyata dapat hidup pada suhu lingkungan yang ekstrim, mulai dari suhu dingin di bawah 25 derajat Celcius hingga suhu yang sangat panas, yaitu 43 derajat Celcius. Dan hebatnya lagi, kambing bur ini dapat mudah beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Selain itu, juga tahan terhadap penyakit. Kambing ini dapat hidup di kawasan semak belukar, lereng gunung yang berbatu, atau di padang rumput. Secara alamiah, kambing ini adalah hewan yang suka merambat, sehingga mereka lebih menyukai daun-daunan dan tanaman semak daripada rumput. Kambing bur jantan memiliki tubuh yang kokoh dan kuat sekali. Pundaknya luas dan tubuhnya terlihat lebih berotot. Kambing bur jantan dapat kawin di bulan apa saja sepanjang tahun. Mereka memiliki ciri khas unik, yaitu memiliki bau yang tajam yang bertujuan untuk memikat sang kambing betina. Kambing bur jantan dapat aktif kawin pada usia 7 hingga 8 bulan. Tapi, sangat disarankan agar satu pejantan tidak melayani lebih dari 8 hingga 10 betina, sampai pejantan itu berumur 1 tahun. Tatkala kambing bur sudah dewasa, tepatnya pada usia 2 hingga 3 tahun,
ia dapat melawan 30 hingga 40 betina. Luar biasa bukan? Disarankan agar semua pejantan dipisahkan dari betina pada saat usianya 3 bulan, dengan tujuan agar tidak terjadi perkawinan yang tidak direncanakan. Seekor pejantan dapat mengawini hingga selama 7 sampai 8 tahun. Kambing bor betina pertumbuhannya sama seperti jantan, namun lebih feminin, dengan kepala dan leher yang ramping. Kambing bor betina sangat jinak karena pada dasarnya memang tidak terlalu banyak berulah. Ia dapat dikawinkan pada usia 10 hingga 12 bulan, tergantung besar tubuhnya. Masa kebuntingan kambing adalah 5 bulan. Kambing ini mampu melahirkan jempe atau anak kambing 3 kali dalam 2 tahun. Untuk betina, usia 1 tahun dapat menghasilkan 1 hingga 2 anak kambing. Setelah beranak pertama, biasanya kambing ini dapat beranak kembali, mulai dari 2 hingga 4 ekor. Hasil susu dari kambing ini memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi, sehingga cukup untuk disusu oleh anak-anaknya. Ia memiliki 2 hingga 4 puting, namun terkadang tak semuanya menghasilkan susu. Karena kambing ini kawinnya tidak musiman, maka ia dapat dikawinkan lagi 3 bulan setelah ia melahirkan. Untuk mengetahui birahinya, kita dapat melihat dari ekornya yang bergerak dengan cepat, atau biasa juga disebut dengan flagging. Kambing ini mampu menjadi indukan yang baik selama usia 5 hingga 8 tahun. Keenam, kambing saanen. Kambing saanen ini juga bukan kambing asli Indonesia. Aslinya, ia berasal dari lembah Saanen di negara Swiss bagian barat. Kambing ini termasuk jenis kambing terbesar di tempat asalnya dan menjadi penghasil susu terkenal. Namun, ia sulit berkembang di wilayah tropis karena kepekaannya terhadap matahari. Itu sebabnya di Indonesia, kambing ini disilangkan lagi dengan jenis kambing yang lain yang lebih resisten terhadap cuaca tropis dan masih tetap diberi nama saanen. Perkawinan silangnya salah satunya adalah dengan kambing peranakan Etawa. Ciri-ciri dari kambing saanen ini adalah memiliki bulu pendek yang berwarna putih atau krim dengan titik hitam di hidung, telinga, dan pada bagian kelenjar lusuh. Hidung kambing ini lurus dan mukanya menyerupai segitiga. Telinganya terlihat lebih sederhana dan tegak ke sebelah juga ke belakang. Ia memiliki ekor yang tipis dan pendek. Baik jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk di kepalanya. Kambing saanen jantan yang berusia dewasa, bobot tubuhnya bisa mencapai 61 hingga 91 kg. Sedangkan untuk kambing saanen betina yang berusia dewasa, bobot tubuhnya bisa mencapai 36 hingga 63 kg. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan info-info menarik seputar usaha dan cara budidaya ternak. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai ketemu di video selanjutnya.